YouTube channel. Dia. Oke, yuk. Dia. Gimana sih supportnya buat Kak Ibel? Ini kan sosok wanita luar biasa juga. Masya Allah, tabarakallah, Ibel itu buat aku the real Wonder Woman ya. Ngebanggain banget karena aku kenal dia. Banyak hal yang buat aku tuh bangga banget sama Ibel. Hidupnya tuh no drama. Dia tidak pernah memanfaatkan proses kehidupannya yang penuh dengan warna, tapi dia selalu fokus dengan karya-karya dia yang luar biasa. Dia selalu fokus dengan ya karya-karya, prestasi yang ada, konten yang positif. Itu yang buat aku mudah-mudahan untuk semua anak-anak muda di luaran sana, public figure di luaran sana, konten kreator di luaran sana bisa mencontoh Iris yang benar-benar selalu menggali potensi dalam diri dia, mengekspor potensi dalam diri dia dalam bentuk karya, no drama, dan dia tidak pernah mengambil sad moment untuk diviralkan, sad moment untuk mencari simpati publik, tapi dia adalah sosok wanita soleha yang bisa menjaga dirinya, kehormatannya, keluarganya, anak-anaknya dengan sangat membuat kita bangga gitu. Jadi makanya buat aku untuk anak-anak muda harus meniru Iris banget yang hidupnya benar-benar keren banget. Buat aku the real Wonder Woman yang benar-benar membanggakan. Sempat ada cerita nggak sih Kak? Itu ya Mbak, yang aku senangnya adalah ya Iris itu apa ya, dewasa banget di usianya yang masih cukup belia. Dia bisa mengemas masalah pribadi dia dengan sangat rapi. Dia bisa mengambil keputusan yang sangat bijaksana buat aku, dan dia juga tetap menjaga harkat martabat. Kayak aku sempat ada meeting dengan dia pada saat masih masa Ida, dan dia tetap pergi dengan mahramnya. Dan juga dia tetap mencari dan menggali ilmu agama dengan memperdalam segala macam cara kajian yang dia buat, ikut kajian dimanapun gitu. Jadi buat aku, yuk kita sama-sama dewasa dan menghormatin Iris. Kita menghargain kalau Iris aja sudah bisa mengemas masalah pribadinya dengan sedemikian rapi, maka kita menghormatin, menghargain untuk tidak ikut-ikutan masalah pribadi Iris gitu. Cukup kita mensupport dia dengan sekarang bisnis dia Wonderis. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan Wonderis bisa menjadi produk yang meroket, yang bisa ngebuat Iris menjadi single mom, juga menjadi fighter untuk anak-anaknya, dan mudah-mudahan ini menjadi pintu keberkahan dan pintu rezeki buat Iris gitu. Terima kasih. Dulu update kondisi seperti apa sih? Kenapa? Ada apa? Baik-baik aja. Biar Iris dulu ya Mbak, ceritanya naik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh minta Gimana Kak? sekolah apa gitu sama ojol. Oke, Rol. Ya. Masya Allah, tabarakallah, pastinya kebanggaan banget buat orang tuanya. Ketika buat aku tuh orang tua yang sukses adalah ketika orang tua yang berhasil mendidik anaknya dengan adab, akhlak, dan bekal ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat gitu. Karena banyakkan orang tua yang sekarang fokus suksesnya anak itu tuh dinilai dari materi, suksesnya anak itu dinilai dari prestasi duniawi gitu, tanpa disadarin sebenarnya dengan adanya kayak anak yang menghafal Al-Quran itu sebenarnya meningkatkan kecerdasan anak juga, ketelitian anak, dan juga pastinya kalau orang yang anak yang menghafal Quran, membaca Quran, insya Allah hatinya mudah tersentuh, hatinya punya empati yang besar, dan insya Allah bisa menjaga adab akhlaknya yang baik gitu. Makanya kayak kemarin juga ketika aku viral karena ngaji, dibully karena ngaji, aku sama sekali nggak berkecil hati, karena buat aku itu hal yang positif. Mengaji adalah kegiatan membaca Al-Quran dalam agama kita, jadi bukan hal yang buruk gitu. Kenapa kita harus merasa berkecil hati? Itu aja sih kalau buat aku. Oke. Terima Emang kasih. anak puasa gimana mungkin Kak? Alhamdulillah, kalau Sajid Syatir itu dari usia 5 tahun mereka udah full puasa, bahkan 4 tahun kalau aku nggak salah. Karena kakak-kakaknya usia 4 tahun udah puasa full, akhirnya Kalisa tahun ini mau nyobain katanya puasa full gitu. Tapi karena anak cewek ternyata beda sama anak laki-laki. Kalau anak laki-laki disuruh puasa girang karena nggak makan kan, karena anak laki biasanya males makan gitu. Kalau Kalisa ada dramanya gitu. Aduh, tapi kalau Kalisa lapar gimana ya Abah ya? Aduh nanti Kalisa, aduh ketakut banget gitu dengan manja-manjanya dia, dengan ya Kalisa lah gitu, dengan ekspresinya dia. Aduh deg-degan banget deh Kak mau puasa gitu. Iya, dia excited
Tapi dia deg-degan, ya anak cewek tuh drama banget ternyata gitu. Tapi abahnya selalu kayak, belajar dulu ya Kalisa, kakak udah bisa full loh. Iya kak, iya, dia nanya ke kakaknya gitu. Kakaknya bilang iya kakak full gitu. Terus dia, aduh Kalisa deg-degan banget nih, berapa hari lagi sih gitu. Cuman takutnya bangun sahurnya kan, karena Kalisa kalau udah tidur tuh kebo banget. Tapi ya bismillah, aku akan cobain dia untuk belajar puasa. Dan alhamdulillah sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, Kalisa udah hatam juz amanya. Jadi dia kebetulan juga pindah ke Al-Quran. Jadi seneng banget. Jadi masuk bulan Ramadan, Kalisa ngajinya udah Al-Quran. Terus dia juga udah mau belajar puasa. Jadi ada kebanggaan tersendiri buat aku, rasa syukur yang besar banget gitu. Karena aku waktu itu lulus Iqra 6 tuh kayaknya SD deh gitu. Sedangkan Kalisa alhamdulillah di usia 4 tahun udah Al-Quran. Jadi kayak ya alhamdulillah. Ada reward sendiri nggak sih untuk anak-anak nih? Kalian cie sama barengan. Rewardnya nggak ada sih, karena aku alhamdulillah Kalisa udah kita tanemin bahwa mengaji itu wajib, belajar bahasa Al-Quran itu wajib. Untuk siapa? Untuk kita sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya nggak ada dijanji-janjiin reward. Kalisa tuh seneng sendiri. Bahkan dia selalu voice note ke guru ngajinya sendiri gitu. Kalau guru ngajinya berhalangan hadir tuh dia pasti nanya kenapa, ada apa gitu. Dan setiap hari tuh Kalisa memang ngaji. Bahkan 2 guru. Jadi memang dia alhamdulillah alaminnya tanpa paksaan belajar ngajinya, tanpa paksaan lah gitu. Makanya progresnya yang aku seneng karena nggak terlalu ngenalin dia gadget. Alhamdulillah di usia 4 tahun dia udah lancar baca, dia sudah lancar baca Al-Quran. Jadi ya mudah-mudahan bisa mungkin menginspirasi orang tua lainnya untuk tidak memberikan gadget ke anak kan gitu. Itu aja. Tapi sulit nggak sih kak? Mungkin Ya itu sih, kalau seandainya Kalisa kan ngelihat abang, lihat ya, di rumahnya kakak-kakaknya memang seperti itu, jadinya dia nggak merasa terpaksa. Dan juga metode belajar ngaji zaman sekarang tuh beda kan sama yang kita dulu tuh kayaknya monoton. Kalau sekarang tuh ada kegiatan interaktif yang nggak bikin anak bosan gitu. Terakhir kak, yang kakak Apa? case yang damai seperti apa nih? Bener. Apa tuh? ada cuitan kak Karput mau tabayun gitu. Ya itu ya, jadi yang gini, dia kan selalu overclaim kalau dia itu menang di perkaranya dia. Jangan overclaim lah, kalau seandainya di pengadilan dia menang, harusnya hari ini kan aku di penjara. Tapi yang benar itu adalah putusan menurut Hakim Tamtama, itu tidak berlaku surut. Padahal menurut Bapak Mahfud MD pada saat itu selaku Menteri Polhukam, itu berlaku surut. Makanya kami menduga Hakim Tamtama melakukan one prestasi. Dan itu sebenarnya masih bisa banget loh untuk aku laporkan. Dan juga aku juga masih bisa pra-peradilan. Tapi pada saat dia overclaim begitu, Habib tuh selalu mengingatkan, sayang udah biarin dia senang dengan keputusannya, biarin dia beryuforia, mudah-mudahan dengan kebahagiaannya dia berhenti untuk memfitnah kamu, dia berhenti untuk mengganggu hidup kamu. Kita akhirnya udah deh nggak usah diladenin dan nggak usah diterusin. Bisa nggak diterusin? Bisa banget sampai hari ini. Nah tapi pada saat kemarin aku kena sakit, justru diperolok oleh dia dan masih mengganggu terus. Mau sampai kapan sih dokter Richard mau mengganggu kehidupan pribadi saya? Ayo dewasa, katanya dokter mau mengedukasi aja dengan ilmu, jangan dengan nyinyirin ke saya terus. Dokter tuh juga laki-laki loh, saya perempuan, apa nggak malu nyinyir terus ke perempuan? Dan yang kedua, saya akhirnya diperintahkan lagi oleh suami saya, sayang mau bulan suci Ramadan, coba sayang WA ke istrinya, ajak ketemuan, kita ketemu 4 mata, kita sama-sama duduk bareng, kayak gini aku bilang, aku DM ke istrinya. Aku DM, hai dokter, salam kenal, sebelumnya mohon maaf ya dok kalau ada yang nggak berkenan dari saya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di sini saya DM dokter bertujuan untuk silaturahmi dengan dokter dan juga dokter Richard, karena menurut saya ada baiknya kita duduk berempat, saya dan suami, dokter juga dengan suami, untuk sama-sama dewasa dan bijak menyelesaikan masalah yang mungkin masih ada. Karena saya tidak mau berlarut-larut seperti ini. Tidak baik untuk kita semua karena kita sama-sama punya keluarga, anak, juga karir. Semoga pertemuan kita bisa menjalin silaturahmi yang baik. Saya tunggu kabar baiknya ya dok. Saya DM istrinya, ini perintah suami saya. Ini hari Sabtu kalau nggak salah.
tiba-tiba dia malah menjadiin konten lagi gitu. Dia bilang diajakin tabayun lagi tapi takut di prank. Ingat ya Dokter Richard, saya nggak pernah ngeprank Anda sama sekali, nggak pernah. Kenapa waktu itu kita tabayun dan akhirnya saya laporkan ke polisi? Karena dokter tidak berhenti memfitnah saya, menggiring opini negatif, dan dokter juga tidak meminta maaf gitu. Itu aja sih ya, aku sayangin gitu. Jadi hari ini yang paling penting aku sudah mencoba itikat baik untuk bersilaturahmi, tapi kalau dianggap sama dia konten terus, cukup aku menilai juga, oh berarti memang dia tidak ada itikat baik. Ya mungkin aku juga nggak mungkin lah Mbak ya, aku punya anak, aku punya keluarga, dan aku juga punya karir. Kalau dia terus mengganggu seperti ini, menggiring opini, netizen terbawa opini negatif ke aku terus, itu kan mental health aku juga nggak sehat gitu. Kalau memang terpaksa harus aku lanjutkan laporan ini di pra-peradilan, ya dengan terpaksa aku harus lanjutkan gitu. Karena mungkin cara satu-satunya Dokter Richard berhenti ya kalau memang dia laporannya dilanjutkan dan harus masuk gitu. Seberapa terganggu sih Kak Kartut? Keganggu banget lah mental health aku gitu. Soalnya bukan apa ya, aku ini kan ibu busui ya, menyusui gitu ya, dan opini dia ini kemakan oleh netizen yang sebenarnya sih nggak tahu duduk perkaranya gitu. Kalau dia marah masalah dia ditangkap polisi, dia diseret-seret ke polisian, rasanya kalau dia kooperatif Pak Polisi juga nggak mungkin menjemput paksa. Itu yang pertama, dia dibawa seret-seret sama polisi karena dia nggak kooperatif. Dan yang kedua, dia ditangkap polisi itu adalah kasusnya bukan atas laporan aku, tapi atas laporan LPA. Laporan dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat dia mengilegal akses gitu. Jadi ya itu sih yang kadang-kadang overclaim, yang menggiring opini ya, caption dia yang juga kemarin menggiring opini ketika dia posting aku lagi di media sosial dia, katanya Mbak ketawa-tawa saya ditangkap. Saya waktu itu kontennya sama Mbak Feni lagi gembira ria ngebahas penyakit juga, aku sambil ketawa dan senyum gitu ya, enak sekali gitu. Tapi dia lupa gitu, dia coba flashback, lihat lagi video dia ketika ngetawain saya sakit dan bilang saya sakitnya kena azab. Itu kan lebih gak manusiawi ya, apalagi dia seorang dokter yang which is sumpah jabatannya harus mengutamakan rasa kemanusiaan dan empati gitu. Jadi agak lucu sih, makanya aku bilang selalu memposting yang menggiring opini negatif terus ke aku, mau sampai kapan sih gitu. Sampai Oke, terakhir, ASI nggak keluar nggak sih Kak? Iya, Saking aku stresnya? sampai kering ASI aku waktu, wajar ya kita lagi sakit, mental kita lagi diuji, tiba-tiba dia menggiring opini aku kena azab lah dan lain sebagainya. Akhirnya aku sedihnya gini loh, akhirnya banyak netizen kita yang justru kemakan dengan giringan opini dia, Juga kan. dihujat juga di media sosial, di akun-akun gosip gitu ya. Mungkin kalau dia tidak menggiring opini seperti itu, aku rasa tidak sampai separah itu. Ada Berarti udah batasan move on. waktu nggak sih Kak, sehingga nantinya akan Kakak teruskan laporannya kan? Oh iya, kalau tidak ada etikat baik terpaksa harus aku terusin. Tunggu sampai seberapa lama Kak? Kita lihat aja ya, aku mau fokus bulan Ramadan dulu sih. Nah ini kan mau puasa, Iya. gimana mau ngasih kesempatan lagi untuk dia atau gimana? Kan tadi Kak? udah kita Nggak, udah ada etikat baik ya, tapi orang juga